Halo anak-anakku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sungai Loban. Bertemu lagi kita melanjutkan materi. Hari ini membahas tentang sudut berelasi di semua kuadran, acuan 180 derajat dan 360 derajat. Nama saya Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja. Sudut-sudut berelasi dengan acuan 180 derajat dan 360 derajat. Ya, apa itu? Ya, definisi. Misal suatu sudut besarnya alfa, maka sudut-sudut yang berelasi dengan sudut alfa adalah ya karena acuannya 180 dan 360 yaitu 180 derajat kurang alfa, 180 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa ya. Ya, kita lanjut. Ya, pertama-tama kita buat dulu diagram Kartesius ya, ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, di sini adalah 0 derajat ya. Kalau kita membuat sudut pasti berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian di sini 90 derajat, yang di sini 180 derajat, yang di sini 270 derajat. Kemudian yang di sini 360 derajat. Sengaja saya beri warna kuning pada 180 derajat dan 360 derajat karena itu sebagai acuan kita nanti ya. Oke. Ini namanya kuadran pertama ya. Di sini semua bernilai positif. Jadi sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, koseken semuanya bernilai positif. Kemudian di sini namanya kuadran 2 ya. Nah, sinus bernilai positif, yang lainnya berarti negatif ya. Nah, itu. Nah, menggunakan acuan 180 derajat, itu berarti di kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi sesuatu. Nah, maka ada di kuadran 2 ya. Nah, kalau sin tetap sin ya, cos tetap cos, tan tetap tan, cot tetap cot, secant tetap secant, cosecant tetap cosecant ya. Nah, berbeda dengan 90 dan 270 derajat yang kita pelajari kemarin ya. Itu dia berubah. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin dan seterusnya. Nah, kalau memakai 180 derajat dia tetap ya, tetap. Dan kalau di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan cosecant. Kemudian di kuadran ketiga di sini ya, itu tangan yang bernilai positif ya. Nah, sama. Kalau di kuadran ketiga itu berarti 180 ditambah sesuatu. Berarti letaknya di kuadran ketiga. Ya, sama tadi sin tetap sin, cos tetap cos ya. Jadi kalau memakai 180 derajat itu tetap perbandingannya sin tetap nanti hasilnya sin. Kemudian di kuadran keempat itu yang positif adalah kosinus ya. Nah, di sini juga sama ya. Kalau 360 derajat dikurangi sesuatu, maka nanti letaknya di kuadran keempat ya. Itu. Tetap sin ya. Kalau kosinus bernilai positif dengan secant ya. Oke, untuk lebih jelasnya di kuadran 1 ini semua positif ya. Dari 0 sampai 90 itu sudah saya berikan kemarin dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat ya. Sudut-sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Oke, kita sekarang bicara di kuadran 2. Misal cos 180 derajat sama dengan berapa? Nah, ini 180 derajat itu letaknya ya di kuadran 2 ya, karena 120 derajat itu di antara 90 dan 180. Berarti letaknya di kuadran 2. Nah, di sini cos itu berarti 120 itu berarti 180 dikurangi 60 ya. Nah, karena menggunakan 180 maka cos tetap cos. Cuma di kuadran 2 cos itu bernilai negatif, maka dibuat negatif cos 60 derajat ya. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan min cos 60 derajat ya, sama dengan yaitu min setengah ya menurut sudut-sudut istimewa ya. Kemudian kita lanjut di kuadran ketiga ya, tan 210. Kenapa 210 di kuadran ketiga? Ya karena ya dia di antara 180 dan 270. Nah,
di kuadran ketiga ini itu artinya tan 180 ditambah 30 ya. Karena 180 tambah 30 nanti 210 ya. Nah, karena tan bernilai positif, maka dia positif ya. Jadi tan 30 derajat ya. Nah, jadi tan 210 derajat itu sama dengan tan 30 derajat ya, sama dengan 1/3 akar 3. Jadi nilainya positif karena tangan di kuadran 3 bernilai positif. Kemudian kosek 315 derajat. Nah, kosekon 315 derajat itu ya, itu artinya kosekon 360 derajat dikurangi 45 ya. Itu di kuadran keempat. Jadi kosekon itu bernilai negatif ya, jadi kosekon 45 derajat. Jadi kosekon 315 derajat itu sama dengan kosekon 45 derajat ya, karena negatif jadi hasilnya negatif akar 2 ya. Nah, itu penjelasan dari saya. Jadi ingat, kalau memakai 180 derajat dan 360 derajat, dia tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya ya. Itu bedanya dengan menggunakan 90 derajat dan 270 derajat sebagai acuan ya. Kita lanjut. Nah, contoh. Nah, tan 180 derajat dikurang alfa dibagi tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan berapa? Ya, kita jawab ya, tan 180 derajat dikurang alfa plus tan 360 derajat dikurang alfa. Iya. Tan 180 derajat dikurang alfa itu berarti di kuadran kedua. Di kuadran kedua, tan itu bernilai negatif. Makanya min tan alfa dibagi tan 360 derajat dikurang alfa. 360 derajat dikurang alfa itu berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Jadi tannya negatif. Ya, jadi sama-sama negatif. Jadi min tan alfa dibagi min tan alfa itu sama dengan positif 1. Ya. Ya, kita lanjut. Kuis ya. Ini ada kuis, silahkan kalian jawab ya. Ini ada 5 ya pernyataan ya. Kalian cukup menulis nanti benar atau salah. Kalau benar cukup kalian tulis B, kalau salah cukup kalian tulis S. Nanti kalian kirim di pijar sekolah ya. Klik kumpul tugas ya. Klik kumpul tugas, lalu pada link file cukup kalian ketik misalkan nomor 1B, nomor 2B, nomor 3B, nomor 4B, nomor 5B. Misalkan ini B semua, maka cukup kalian tulis di link file itu BB, BBB. Nah, gitu aja, diurutkan. Berarti itu artinya dari awal sampai akhir itu urutan nomor 1 sampai 5 ya. Setelah itu klik kirim, maka tugas selesai ya. Ya, oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.